Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akhiratunisa Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 2411089008 dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Alih Kredit dari jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai makalah refactoring dalam pemrograman. Dalam dunia pengembangan perangkat lunak, kualitas kode menjadi aspek yang sangat penting untuk menjamin keberlanjutan dan kemudahan pemeliharaan sebuah sistem. Seiring dengan berkembangnya perangkat lunak, kode program seringkali mengalami penambahan fitur, perbaikan bug, dan modifikasi yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas. Kondisi ini dapat menyebabkan kode menjadi sulit dipahami, sulit dimodifikasi, dan berpotensi untuk menimbulkan bug yang baru di masa mendatang. Dibutuhkan sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Solusi yang tepat adalah refactoring. Pengimplementasian refactoring bertujuan untuk meningkatkan kualitas kode program yang sudah berjalan, sekaligus memfasilitasi proses pengembangan dan pemeliharaan software secara berkelanjutan. Dalam penerapannya, refactoring menjadi sebuah pendekatan yang sistematis untuk memastikan kode tetap efisien, bersih, serta mudah dipahami oleh tim pengembang. Proses ini tentu memberikan manfaat. Selain mengurangi kompleksitas kode, solusi ini juga memudahkan tim pengembang dalam menemukan bug dan segera memperbaikinya sebelum menjadi masalah yang lebih rumit. Kualitas software tidak hanya dinilai dari produk akhirnya saja, tetapi juga dari seluruh tahapan proses pengembangannya. Pada tahap pengembangan software, perubahan kode adalah hal yang tidak dapat dihindari yang disebabkan oleh banyak faktor seperti penambahan fitur baru, perbaikan dari fitur yang sudah ada, dan disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Kualitas software yang buruk dapat menyebabkan masalah baru dalam memastikan keberlanjutan sistem. Kode yang tidak terstruktur dan rumit pada teknologi yang lebih lama akan menyulitkan tim pengembang dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem. Jika sistem tidak dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan teknologi, juga menimbulkan dampak negatif lainnya. Beberapa masalah itu seperti bisa biaya pemeliharaan yang semakin meningkat, penurunan efisiensi pengembangan, dan risiko lainnya yang lebih besar. Refactoring adalah proses untuk mengubah susunan kode di dalam perangkat lunak tanpa mengubah cara kerjanya. Tujuan dari proses refactoring adalah untuk membuat kode lebih rapi, mudah dibaca, dan dikelola setelah adanya proses penambahan fitur, perbaikan bug, dan perubahan lainnya. Refactoring dapat membersihkan kode dari code smell. Code smell adalah sebuah indikator yang menandakan adanya kelemahan pada desain dan penulisan kode. Menurunnya kemampuan dalam memelihara kode adalah dampak yang ditimbulkan oleh code smell. Maka, penting untuk mengatasi code smell. Beberapa contoh umum dari code smell adalah long method atau metode yang terlalu panjang, duplicated code atau kode yang berulang di beberapa bagian, dan large class atau kelas yang memiliki terlalu banyak tanggung jawab. Dengan mempertimbangkan berbagai manfaat dan tantangan yang terkait, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh konsep refactoring, teknik-teknik yang umum digunakan, serta implementasinya melalui studi kasus pada dua bahasa pemrograman yang berbeda. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang cara menerapkan refactoring dalam pengembangan perangkat lunak. Poin selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, dapat disusun 5 rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana refactoring dapat meningkatkan kualitas kode dalam pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, apa saja teknik refactoring yang sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, apa saja manfaat refactoring dalam pemeliharaan dan pengembangan perangkat lunak. Yang keempat, apa saja tantangan refactoring dalam meningkatkan efisiensi pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. Dan yang kelima, bagaimana implementasi refactoring dalam bahasa pemrograman.
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang refactoring, dan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah konstruksi dan evolusi perangkat lunak. Manfaat penelitian. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari penulisan makalah refactoring ini. Yang pertama, meningkatkan pemahaman mengenai konsep refactoring. Yang kedua, menjelaskan teknik-teknik yang ada dalam refactoring. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja manfaat dari refactoring. Yang keempat, untuk mengetahui apa saja tantangan dari refactoring. Yang kelima, untuk mengetahui seperti apa penerapan refactoring pada bahasa pemrograman yang berbeda. Bab 2, pembahasan. Poin 21, definisi refactoring. Refactoring adalah proses untuk mengubah susunan kode di dalam perangkat lunak tanpa mengubah cara kerjanya. Tujuan dari proses refactoring adalah untuk membuat kode lebih rapi, mudah dibaca, dan dikelola setelah adanya proses penambahan fitur, perbaikan bug, dan perbaikan lainnya. Jadi yang diubah hanyalah kodenya saja, hasil akhirnya akan tetap sama. Selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas kode, refactoring juga dikenal sebagai proses restrukturisasi perangkat lunak yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan atau error, seperti menghilangkan duplikasi kode atau bad code smell. Refactoring juga berkaitan dengan upaya memperbaiki struktur kode dan dokumentasi agar lebih mudah dipahami, sehingga memudahkan pengembang dalam melakukan pengembangan lebih lanjut selama proses evolusi perangkat lunak. Meningkatkan efisiensi dari struktur kode merupakan tujuan utama dari refactoring, sehingga refactoring bukanlah tentang menambahkan fitur baru ataupun memperbaiki bug pada sistem. Refactoring ini sering dipakai untuk pengembangan perangkat lunak untuk memastikan bahwa kode tetap bersih dan mudah untuk diatur selama proses pengembangan. Dengan demikian, proses ini akan mempermudah melakukan penyesuaian terhadap perubahan di masa depan. Kondisi melakukan refactoring. Refactoring adalah teknik penting dalam pengembangan perangkat lunak untuk meningkatkan kualitas kode. Berikut adalah beberapa kondisi yang mengharuskan kita untuk melakukan refactoring. Yang pertama, kode program sulit dipahami, yang memerlukan refactoring agar lebih mudah dimengerti dan dikelola. Yang kedua, kompleksitas tinggi. Kode dengan tingkat kerumitan yang tinggi ditandai dengan banyak ketergantungan dan logika yang rumit. Perlu direfaktor agar lebih mudah dipelihara. 3. Sebelum menambahkan fitur baru. Jika penambahan fitur baru menjadi sulit dan memakan waktu lama akibat kode yang kompleks, refactoring diperlukan untuk mempermudah pengembangan di masa depan. Yang keempat, saat mengatasi bug dan code smell. Refactoring saat mengatasi bug ini untuk memproteksi munculnya masalah yang sama di masa mendatang. Teknik-teknik dalam refactoring. Di dalam penerapannya, terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam refactoring. Teknik-teknik ini dapat digunakan untuk menyederhanakan struktur kode sehingga mudah dibaca, mengurangi kompleksitas dan redundansi. Teknik-teknik ini akan membantu pengembang dalam mengatur ulang kode agar lebih efisien, mudah di dalam pemeliharaannya, dan mudah dalam penyesuaiannya dan perubahan di masa depan. Berikut adalah beberapa yang dipakai dalam refactoring. Yang pertama, extract method. Dalam praktik refactoring, extract method merupakan teknik untuk mengorganisir ulang kode dengan memindahkan sekelompok instruksi ke dalam metode baru yang terpisah. Pendekatan ini membantu menciptakan kode yang lebih terstruktur dan memisahkan fungsi-fungsi spesifik, yang pada akhirnya akan meningkatkan maintainability dan readability program. Yang kedua, extract class adalah cara merapikan kode program dengan memindahkan beberapa fungsi dari satu kelas ke kelas yang baru. Tujuannya adalah agar kode lebih mudah dibaca dan bisa dipakai lagi di tempat lain. Teknik ini biasanya dilakukan jika ada sekelompok fungsi yang saling berkaitan dan punya tugas khusus yang berbeda dari kelas utamanya. Teknik yang ketiga adalah rename variable. Rename variabel adalah teknik penamaan ulang variabel menjadi lebih jelas dan mudah dipahami sesuai dengan fungsinya. Dengan menggunakan teknik ini, kode program akan lebih mudah dipahami dan dibaca oleh pengembang.
Yang keempat adalah remove dead code. Adalah teknik refactoring yang dilakukan dengan cara menghapus kode yang tidak digunakan di dalam sistem. Hal ini sangat penting untuk dilakukan demi menjaga kebersihan kode pada sistem. Yang kelima, simplify conditional. Ada teknik refactoring yang dilakukan dengan cara menyederhanakan logika kondisional yang rumit. Penyederhanaan ini salah satunya dapat dilakukan dengan cara mengganti kondisi if-else dengan ternary operator. Yang keenam, move method. Move method atau move field adalah teknik yang dipakai ketika sebuah metode atau field lebih banyak dipakai di kelas lain dibandingkan di kelas tempatnya berada, dengan memindahkan metode atau field tersebut ke kelas yang lebih sering menggunakannya. Ketergantungan antar kelas bisa dikurangi, sehingga struktur kode menjadi lebih rapi dan efisien. Yang ketujuh adalah inline method, yaitu teknik refactoring yang digunakan saat sebuah metode terlalu sederhana, sehingga isinya lebih jelas daripada metodenya sendiri. Dalam kasus seperti ini, kita bisa menghapus metode tersebut dan langsung menggunakan kode di dalamnya pada tempat di mana metode itu dipanggil. Yang kedelapan, replace conditional with polymorphism. Ketika sebuah program memiliki kondisi yang menentukan tindakan berdasarkan jenis objek, maka setiap bagian dari kondisi tersebut bisa dipindahkan ke dalam metode subclass. Dengan cara ini, metode utama diubah menjadi abstrak, sehingga setiap subclass bisa menentukan perilaku masing-masing tanpa perlu menggunakan banyak pernyataan kondisi. Teknik ini bertujuan untuk mengurangi kompleksitas kode dengan menggantikan struktur if-else atau switch case yang berulang dengan mekanisme polymorphisme. Dengan menggunakan inheritance dan overriding, kode menjadi lebih mudah dipelihara, lebih fleksibel untuk perubahan, serta mengurangi ketergantungan antar komponen dalam sistem. Selanjutnya, manfaat dari refactoring. Beberapa manfaat dari refactoring adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan keterbacaan kode. Yang kedua, mempermudah pemeliharaan dan pengembangan kode. Yang ketiga, meningkatkan performa sistem. Yang keempat, mengurangi risiko kesalahan dan bug. Yang kelima, mengurangi duplikasi kode. Dan yang keenam, meningkatkan fleksibilitas kode. Tantangan dalam refactoring. Dalam penerapannya, refactoring memiliki beberapa tantangan. Di bawah ini adalah beberapa tantangan yang sering muncul saat pengembang melakukan refactoring. Yang pertama adalah membutuhkan waktu dan sumber daya. Saat berhadapan dengan kode yang lumayan rumit, maka pengembang akan membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha, dan kadang hasilnya pun tidak selalu sesuai. Yang kedua, refactoring dapat merusak fungsionalitas dari kode yang sudah ada. Hal ini dapat terjadi jika pengembang kurang hati-hati dalam melakukan refactoring. Yang ketiga, kompleksitas dari internal perangkat lunak. Yang keempat, menjaga agar kode tetap mudah dalam pemeliharaannya. Poin selanjutnya adalah implementasi refactoring dalam dua bahasa pemrograman, yaitu Java dan JavaScript. Refactoring adalah proses mengubah struktur kode tanpa mengubah fungsionalitas eksternalnya. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kualitas kode sehingga kode menjadi mudah untuk dibaca. Dalam studi kasus ini, kita akan melihat bagaimana refactoring dapat diterapkan pada kode sederhana untuk menghitung belas persegi panjang dalam bahasa Java. Implementasi pada bahasa Java. Kode Java sebelum refactoring adalah sebagai berikut. Ini adalah project untuk refactoring di dalam bahasa pemrograman Java. Ini adalah program sebelum di refactoring, di mana di sini hanya memiliki satu public static void main. Di sini ada variabel pj yang merupakan panjang persegi panjang, lb,
lebar persegi panjang, dan luas, di mana luas digunakan untuk mencari luas dari persegi panjang dengan mengalihkan variabel PJ dan LB. Seperti kodenya yang tadi, kode berjalan dengan baik, di mana di sini hasilnya luas persegi panjang adalah 50. Kode di atas sudah dilengkapi dengan komentar yang memberikan informasi kepada tim pengembang mengenai apa fungsi dari masing-masing variabel yang ada. Akan tetapi, kode ini memiliki kekurangan, yaitu kode perhitungannya yang tidak terstruktur. Hal ini karena perhitungan luas dilakukan langsung di dalam metode main, sehingga sulit untuk digunakan kembali di tempat lain. Untuk mengatasi kekurangan ini, maka harus dilakukan refactoring pada kode tersebut. Untuk mengatasi kekurangan pada kode sebelumnya, maka refactoring harus dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, mengganti nama variabel PJ dan LB menjadi panjang dan lebar, agar lebih mudah dipahami. Maka pada tahap ini kita menerapkan teknik refactoring, yaitu rename variabel. Yang kedua, memisahkan kode perhitungan luas persegi panjang ke dalam metode terpisah. Di bagian ini akan dibuat metode baru yang bernama hitung luas yang akan bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan luas persegi panjang. Pada tahap ini, menggunakan teknik extract method. Berikut ini adalah tampilan untuk kode setelah di refactoring, di mana di sini dilengkapi dengan komentar yang memberikan informasi yang jelas. Lalu untuk hitung luas dibuatkan satu metode baru, yaitu hitung luas, di mana metode ini nanti dapat dipanggil di tempat lainnya, misalkan di metode perhitungan lain yang juga membutuhkan perhitungan dari persegi panjang, sehingga ini struktur kodenya lebih terstruktur dan untuk pengembangan lebih mudah. Di sini juga berjalan dengan baik, di mana luas persegi panjang adalah 50. Dengan langkah ini, kode akan menjadi lebih rapi, mudah dibaca, dan dipelihara. Variabel panjang yang sebelumnya bernama PJ, setelah di refactoring diubah menjadi panjang. Lalu, variabel LB setelah di refactoring diubah menjadi lebar. Dari proses di atas, kita dapat menarik beberapa perbandingan dari kode sebelum dan sesudah di refactoring pada bahasa Java. Perbandingan antara sebelum dan sudah refactoring pada bahasa Java. Yang pertama, penamaan variabel sebelum di refactoring yaitu PJ dan LB, sesudah di refactoring yaitu panjang dan lebar. Komentar sebelum di refactoring ada dan sesudah di refactoring juga ada. Struktur kode sebelum di refactoring tidak terstruktur dan setelah di refactoring strukturnya terstruktur. Kemudahan penggunaan kembali. Untuk sebelum refactoring, sulit bagi kita untuk bisa menggunakan metode ini di tempat lain. Sedangkan setelah di refactoring, kita bisa menggunakan metode hitung luas di mana saja sesuai dengan kebutuhan. Teknik yang digunakan saat di refactoring, kita menggunakan teknik rename variabel dan extract method. Selanjutnya, implementasi refactoring pada bahasa JavaScript. Di sini, kode sebelum di refactoring. Pada bahasa JavaScript,
Di sini tidak hanya untuk menghitung luas persegi panjang saja, tapi juga ada untuk segitiga dan lingkaran. Kodenya pun sudah berjalan dengan baik, namun kode ini memiliki beberapa kekurangan yang dapat diperbaiki dengan refactoring. Di sini, penggunaan kondisi if, di mana penggunaan kondisi if yang banyak ini dapat menyebabkan kesalahan. Misalnya, ketika namanya diganti dengan huruf besar atau huruf kecil, bisa jadi sistem ini akan mengeluarkan unknown shape, padahal dia sudah tersedia di bagian rectangle. Misalkan rectangle ditambahkan S, nah seharusnya dia cuma rectangle aja, maka di sini tidak akan terbaca. Ya seharusnya dia akan menjalankan bagian ini A dan B untuk mendapatkan luas dari persegi panjang. Berikut adalah beberapa poin yang dari kode ini yang menjadi alasan mengapa dia harus di-refactoring. Yang pertama, kode di atas menggunakan beberapa kondisi if-else yang menyebabkan kode harus memeriksa setiap bentuk satu persatu, sehingga hal ini juga akan menyulitkan di dalam pengelolaannya jika sewaktu-waktu pengembang ingin menambahkan bentuk baru. Yang kedua, perhitungan luas dilakukan langsung di dalam fungsi utama, sehingga ini akan menyulitkan untuk digunakan kembali di tempat lain. Yang ketiga, beberapa parameter tidak fleksibel untuk digunakan. Contohnya pada lingkaran yang hanya membutuhkan satu parameter jari-jari, namun di kode tetap menerima dua parameter yang bisa menimbulkan kebingungan. Yang keempat, penggunaan string untuk mencocokkan bentuk akan membuat kode lebih berpotensi untuk memunculkan sebuah kesalahan. Contohnya jika ada salah ketik dalam nama bentuk, seperti penambahan S tadi, yang tidak akan terbaca di kondisi rectangle. Untuk mengatasi hal ini, maka perlu dilakukan refactoring pada kode tersebut. B. Proses refactoring. Untuk mengatasi kekurangan pada kode sebelumnya, maka refactoring harus dilakukan. Berikut ini adalah proses refactoring yang dilakukan pada kode program bahasa pemrograman JavaScript di atas. Yang pertama, perhitungan luas untuk masing-masing bentuk dipisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang lebih kecil yang disimpan dalam objek shape. Maka pada tahap ini kita menerapkan teknik refactoring yaitu extract method. Hal ini akan mengurangi terjadinya kode berulang dan membuat kode lebih bersih sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami. Ini adalah objek shape yang akan membantu untuk menentukan bentuk dari bentuk-bentuk yang akan dihitung. Yang kedua, sebelumnya kode menggunakan banyak if-else untuk memeriksa bentuk yang dipilih. Setelah refactoring, kode menggantinya dengan lookup table menggunakan objek shape, sehingga setiap bentuk cukup dipanggil langsung dari objek berdasarkan kunci shape. Pada bagian ini menggunakan teknik replace conditional with polymorphism atau replace conditional with lookup table. Yang ketiga, dengan memisahkan perhitungan ke dalam objek shape, kode menjadi lebih mudah dipahami. Jika ingin menambahkan bentuk baru, cukup tambahkan properti baru dalam objek shape tanpa mengubah struktur utama fungsi calculate area. Menggunakan ARGS dalam parameter calculate area agar fleksibel dalam menangani jumlah parameter yang berbeda. Ini akan meningkatkan fleksibilitas fungsi dan mengurangi potensi bug yang disebabkan oleh jumlah parameter yang tidak sesuai. Gambar 4 ini adalah kode JavaScript yang sudah di refactoring.
Gambar 4 menunjukkan kode yang sudah direfactoring pada bahasa pemrograman JavaScript. Kode ini menjadi lebih rapi dan mudah dibaca dan dipahami. Kodenya pun menjadi lebih terstruktur. Dari proses di atas dapat ditarik beberapa perbandingan dari kode sebelum dan sesudah refactoring pada bahasa JavaScript yang terdapat pada tabel di bawah ini. Faktor perbandingan yang pertama, struktur kode menggunakan banyak kondisi if-else untuk setiap bentuk. Setelah di-refactoring, menggunakan lookup table atau object shape untuk memanggil fungsi perhitungan berdasarkan nama bentuk. Yang kedua, kemudahan penambahan bentuk baru. Sebelum refactoring, ini sulit dilakukan karena dia hanya memiliki satu metode utama. Sedangkan untuk sesudah refactoring mudah karena untuk penentuan bentuk sudah dibantu dengan object shape. Fleksibilitas parameter. Di sebelum refactoring itu tidak fleksibel, menerima dua parameter A atau B untuk semua bentuk. Padahal beberapa bentuk, misalnya lingkaran, hanya membutuhkan satu parameter yaitu jari-jari. Sesudah di refactoring, lebih fleksibel, pernah menggunakan rest parameter atau RGS untuk menerima jumlah parameter yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing bentuk. Potensi kesalahan sebelum refactoring itu potensi kesalahan tinggi, seperti penggunaan string untuk nama bentuk dan akan meningkatkan risiko salah ketik. Setelah di refactoring itu rendah karena penggunaan lookup table meminimalkan risiko salah ketik karena nama bentuk didefinisikan sebagai kunci dalam objek. Teknik di refactoring yang diterapkan. Setelah di refactoring, kita menerapkan teknik yaitu extract method, yaitu memisahkan perhitungan luas ke dalam fungsi terpisah, dan replace conditional with polymorphism atau mengganti kondisi if-else dengan lookup table. Melalui implementasi refactoring pada contoh program Java dan JavaScript, kita dapat melihat bagaimana teknik ini membantu meningkatkan kualitas kode tanpa mengubah fungsionalitasnya. Di mana hasil untuk after refactoring dan before refactoring pada JavaScript itu hasilnya sama. Contohnya untuk before refactoring kita bisa pilih new terminal untuk membuka PowerShell dan menjalankan file ini dengan cara node before refactoring.js. Maka hasilnya sini 50, 25, 13,1592 sama dengan ini di sini. Untuk after refactoring jalankan dengan not after refactoring.js. Maka hasilnya di sini sama. Dengan menerapkan prinsip-prinsip refactoring seperti simplifikasi struktur kode, penghapusan duplikasi, dan peningkatan keterbacaan, kode akan menjadi lebih mudah dipahami, dipelihara, serta dikembangkan di masa mendatang. Selanjutnya, kesimpulan. Refactoring adalah proses untuk mengubah susunan kode di dalam perangkat lunak tanpa mengubah cara kerjanya. Tujuan dari proses refactoring adalah untuk membuat kode lebih rapi, mudah dibaca, dan dikelola setelah adanya proses penambahan fitur, perbaikan bug, dan perubahan lainnya. Dari implementasi refactoring pada dua bahasa pemrograman yaitu Java dan JavaScript dapat disimpulkan beberapa manfaat utama, yaitu meningkatkan keterbacaan kode dengan menggunakan teknik seperti bina variabel dan extract method. Kode menjadi lebih mudah dipahami oleh pengembang lain. Yang kedua, mempermudah pemeliharaan dan pengembangan kode. Struktur kode yang lebih terorganisir memungkinkan pengembang untuk lebih mudah menambahkan fitur baru tanpa merusak sistem yang ada. Yang ketiga, meningkatkan performa sistem.
Dalam beberapa kasus, refactoring dapat mengoptimalkan algoritma atau mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak perlu, sehingga meningkatkan efisiensi sistem. Yang keempat, mengurangi risiko kesalahan dan bug. Dengan struktur yang lebih bersih dan penggunaan metode yang sesuai, potensi bug dapat diminimalisir, serta mengurangi technical debt yang bisa menyebabkan masalah di masa mendatang. Yang kelima, mengurangi duplikasi kode. Dengan menerapkan extract method dan replace conditional with polymorphism, kode menjadi lebih modular dan mengurangi redundansi. Yang keenam, meningkatkan fleksibilitas kode. Penggunaan teknik seperti lookup table pada JavaScript membuat kode lebih fleksibel terhadap perubahan tanpa memerlukan modifikasi yang besar. Dalam implementasinya pada Java dan JavaScript, refactoring terbukti membantu dalam membuat kode lebih mudah dipahami dan lebih efisien. Penerapan teknik refactoring seperti extract method dalam Java dan penggunaan lookup table dalam JavaScript menunjukkan bahwa kedua bahasa ini memiliki pendekatan yang berbeda, tetapi tetap memberikan hasil yang serupa dalam meningkatkan kualitas kode. Sekian penjelasan saya mengenai refactoring dalam pemrograman. Semoga bisa menambah pemahaman kita terhadap refactoring ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.